Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Misbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, luar biasa. Bahkan apapun keadaan kita saudara ya, kita mau mengambil bagian kita. Bagian kita adalah apa? Tetap memuji, menyembah Tuhan, berdoa, mencari isi hatinya. Karena itu malam hari ini biar kita mau datang di hadapan hadirat Tuhan, membawa pujian penyembahan kita, membangun mesbah doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan Engkau memilih kami untuk ada di bait-Mu yang kudus, memuji menyembah Engkau. Ajar kami menghormati hadirat Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu Tuhan mengerti keadaan kami, bahkan lebih dari diri kami sendiri. Dan Tuhan juga peduli kepada kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, itu janji firman-Mu. Karena itu kuduskan dan layakkan kami membawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Lebih lagi saudara katakan dengan iman, Tuhan mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Tuhan peduli, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Tuhan minta, Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saudara, lebih lagi engkau yang mulai kurang percaya kepada Tuhan, katakan Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, persoalan yang kita alami saudara, amin. Alami, namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan mengerti, Tuhan peduli dengan persoalan yang sedang saudara dan saya alami. Apapun keadaan kita, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Hanya satu yang Tuhan minta, tetaplah percaya, tetaplah berharap kepada Dia. Lebih lagi saudara katakan di hadapan Tuhan, Dia mengerti, Dia peduli. Yes, amin. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli. Katakan
pada Tuhan, pada dirimu sendiri. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Tuhan minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Oh, kami percaya, kami percaya. Tuhan, Engkau yang turut bekerja. Kami tahu tangan Tuhan sedang merendah hidup kami. Lewat persoalan, lewat masalah yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Karena itu Bapa, tidak pernah Kau tinggalkan kami. Mari katakan, tangan Tuhan sedang merendah hidup kami. Suatu karya, amin, yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih. Lebih lagi katakan, tangan Tuhan sedang merendah, sedang merendah suatu karya, amin, yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Lebih lagi katakan, Engkau sedang merendah Tuhan di dalam hidup kami, suatu karya yang agung dan mulia Tuhan, amin. Kami percaya saatnya satu saat akan tiba nanti. Tuhan, Engkau menunjukkan pelangi kasih-Mu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih, terima kasih, sebab Engkau turut bekerja merendah hidup kami Tuhan, menjadi indah di mata-Mu, menjadi indah di mata semua orang. Terus Tuhan, pertajam hidup kami, perindah hidup kami di dalam segala perkara. Kami tahu Tuhan turut bekerja. Lebih lagi katakan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi. Lebih lagi katakan, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih.
dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang luar biasa. Kita percaya Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita saudara. Lewat berbagai hal, lewat berbagai persoalan, Dia punya cara untuk menyelamatkan kita. Karena itu bagian kita tetap percaya pada rencana dan kuasa Tuhan bagi hidupmu. Mari hari ini angkat imanmu kepada Tuhan. Mari katakan di hadapan Tuhan malam hari ini, Kau selalu punya cara, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala keajaibanmu Tuhan, amin. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Lebih lagi katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu kami tenang Tuhan di dalam cara-Mu. Yes Lord Jesus, biar cara-Mu yang ajaib itu terjadi dalam hidup kami Bapa. Pakai cara-Mu Tuhan untuk menyelesaikan setiap persoalan di dalam hidup kami. Kami hanya pasrah berserah kepada Tuhan. Kami percaya cara Tuhan itulah cara yang terbaik bagi kami. Mari angkat hati dan imanmu, percaya Tuhan masih bekerja dengan caranya. Lebih lagi katakan saudara, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban. Kau dahsyat Tuhan, amin. Dalam segala perbuatanmu, oh, dan ku tenang di dalam. Lebih lagi katakan, Kau selalu punya cara. Yes, amin. Untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat Tuhan. Yes, segala perbuatanmu, amin. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Oh, kami tenang dalam cara-Mu. Lebih lagi saudara, Kau selalu, amin. Engkau selalu punya cara untuk menolong hidup kami Tuhan. Engkau selalu punya jalan keajaiban-Mu Tuhan. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu Yesus. Ya Tuhan, dan kami tenang di dalam cara-Mu. Kami tenang di dalam cara-Mu Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami. Lakukan kehendak-Mu atas hidup kami yang terbaik Tuhan. Sekalipun berat bagi kami, namun kami mau
terus bersandar dan percaya bahwa Tuhan punya cara bagi kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Berbicara lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ubahkan hidup kami, teguhkan kami, agar hati kami terus percaya dan berharap. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya masih ada di kota Palu hari ini ya, dan saya percaya ya dimanapun kita berada, kita juga percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Selamat malam juga ya buat setiap kita dimanapun berada. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, saya akan membacakan kesaksian yang sudah masuk. Saya percaya bahwa kesaksian itu akan terus membangkitkan iman kita. Iya, satu kesaksian saya bacakan. Saya Shalom Ibu, saya Ibu Minarni, ya, umur 76 tahun. Saya diberitahu oleh kakak saya, mulanya saya diberitahu oleh kakak saya untuk mendengarkan mesbah doa itu di akhir tahun 2021. Sejak mendengarkan mesbah doa, hati saya merasa tenang dan ada damai sejahtera. Dengan mendengarkan puji-pujian dan juga khotbah itu rasanya sangat meresap di hati saya, puji Tuhan. Sejak 2 bulan ini ya urin saya itu warnanya keruh ya, atau ya urin itu ya kencing ya saudara, berwarna keruh. Saya sudah ke dokter dan diberi obat, tapi malah ya keluar bakteri kata dokter. Akhirnya saya dikasih obat dokter lain lagi, obatnya yang berbeda. Namun saya terus berdoa, saya minta kepada Tuhan kesembuhan. Karena saya ingat dulu Ibu Debbie pernah bilang untuk selalu berdoa, ya berdoa dan percaya bahwa ketika kita berdoa penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan ya untuk menyembuhkan. Perkataan ibu itu saya pegang terus dan akhirnya saya berdoa Bu. Dan puji Tuhan ya sekarang saya sudah sembuh total, amin. Bahkan warna urin saya sekarang kembali bening dan tidak keruh lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan saya. Dan Tuhan memberkati Ibu Debbie sekeluarga, terima kasih juga untuk seluruh tim. Dan biarlah terus dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ya saudara, kita percaya ketika dengan iman kita terus menyerahkan hidup kita. Ya bahkan sakit penyakit kita, saat dengan iman kita bertindak maka kita akan mengalami kesembuhan. Iya baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Kejadian pasal 40 di mana di sana dikisahkan tentang Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Seringkali ya kita tidak mengerti apa yang Tuhan buat, namun saya juga percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara Yusuf membuang dia dan akhirnya menjual dia ke Mesir karena mereka membenci mereka. Ketika mereka berhasil membuang dan menjual dia, mereka berpikir yes ya, dendam mereka sudah terjadi, Yusuf pasti akan sial hidupnya. Tapi mereka lupa bahwa Yusuf itu disertai Tuhan dan mereka tidak sadar bahwa tindakan mereka itu adalah bagian dari menggenapi rencana Tuhan. Karena itu saudara, kita ini jangan terburu-buru menyalahkan Tuhan ketika mengalami sesuatu yang buruk. Yusuf merasakan tidak enak dibuang sebagai budak ke Mesir, dijual. Tetapi ternyata ya itu adalah salah satu cara Tuhan untuk membawa Yusuf menggenapi ya rencana dan kehendak Tuhan. Dan akhirnya saudara, Yusuf sampai di penjara gara-gara difitnah oleh istri Potifar. Kalau kita berpikir secara manusia, mungkin Yusuf akan berkata sial banget. Orang di penjara itu ya adalah satu hal yang tidak mudah saudara. Tekanannya berat, ya bahkan pergumulan berat kalau sudah sampai di penjara. Tetapi orang yang disertai Tuhan, yang terus berharap pada Tuhan dan percaya bahwa rencana Tuhan itu indah, dia akan terus melihat. Ya di penjara sekalipun
Tuhan mengangkat Yusuf karena Tuhan memberkati dia. Akhirnya dia mengartikan mimpi juru minuman raja dan juru roti. Ya, dan akhirnya Yusuf menerjemahkan mimpi mereka. Sehingga itulah cara Tuhan. Kenapa Yusuf harus dibawa ke penjara? Karena tidak ada cara lain bagi Yusuf untuk bisa sampai ke istana raja selain melalui pintu penjara. Karena itu apapun yang sedang kita hadapi sekarang, mungkin itu penjara, kita rasa penjara keuangan, kita rasa terpenjara dalam rumah tangga karena ada masalah, ya dalam kesehatan rasanya terpenjara, tapi kita percaya siapa tahu saudara. Ya, itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menggenapi rencana dalam hidup kita. Jangan pernah marah dengan keadaan, tapi belajarlah bersyukur dan belajarlah mengenal rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Kejadian pasal 41. Judul perikopnya adalah mimpi Fir'aun. Ayat yang pertama dikatakan di sana, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Ya, jadi setelah 2 tahun, berarti Yusuf ini dalam penjara sudah 2 tahun, saudara ya. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah, ya, bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Ayat 3, kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Ayat 4, lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Jadi setelah 2 tahun Yusuf menerjemahkan mimpi kepala ya pencampur minuman dan kepala pengawas makanan raja itu, kepala roti raja. Sudah lewat 2 tahun, akhirnya Raja Fir'aun bermimpi. Dia bermimpi ada 7 ekor ya lembu yang badannya bagus dan juga ya sehat lah ya. Lalu lembu-lembu itu 7 ekor memakan rumput yang di tepi sungai. Dia juga mimpi ada 7 ekor lembu lain yang keluar juga dari dalam sungai Nil. Itu buruk ya, jelek lembu itu, kurus ya dan tidak menarik. Dan lembu-lembu itu juga berdiri di samping lembu-lembu yang memakan rumput tadi di tepi sungai itu. Ayat 4, lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan 7 ekor lembu yang baik. Jadi dia melihat dalam mimpi itu 7 ekor lembu yang buruk ini, yang kurus, yang jelek itu memakan justru lembu-lembu yang baik itu dan indah dan gemuk ya. Lalu Fir'aun terbangun. Ayat 5, setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Ya, nampak timbul dari suatu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Ya, bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi, lalu terjagalah Fir'aun. Agaknya ia bermimpi. Jadi Fir'aun bangun, tidur lagi, mimpi lagi. Kali ini ya ada bulir-bulir dikatakan gandum. Bulir gandum yang gede sama yang bulir gandum yang kurus dan jelek. Tapi anehnya bulir gandum yang kurus itu memakan ya 7 ya bulir gandum yang bagus tadi. Ayat 8, pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Pada zaman itu namanya juga raja, saudara. Suka-suka dia mau terjemahkan mimpi. Dia panggil semua ahli-ahli yang ada di negeri itu, orang-orang berilmu ya di Mesir, dipanggil untuk menerjemahkan apa arti dari mimpi Fir'aun itu, saudara. Dan ya dia gelisah mikirin apa artinya ya 7 lembu yang kurus makan 7 lembu yang gendut dan bagus, 7 bulir gandum yang jelek memakan 7 bulir gandum yang baik. Lalu dia gelisah.
Dipanggil semua orang-orang berilmu, ahli-ahli mimpi untuk menerjemahkan mimpi itu. Tetapi ternyata tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi itu. Karena mereka juga takut, saudara. Kalau diartikan salah arti, wah bisa dibunuh. Ayat yang ke-9, lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun. Kepala juru minuman itu kan orang yang dekat dengan raja, karena dia yang harus mencampur minuman raja. Dia bilang begini, saudara, kepada Fir'aun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Ayat 10, waktu itu tuanku Fir'aun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Ayat yang ke-11, dia bilang, pada satu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi yang artinya itu sendiri-sendiri. Ya, ayat 12, bersama-sama dengan kami di sana ada di antara seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Jadi kepala pencampur minuman yang dulu masuk penjara, yang akhirnya Yusuf menerjemahkan mimpinya, dia cerita kepada raja, raja, dulu saya kan pernah dipenjara karena ada kesalahan. Sebenarnya bukan kesalahan saya, tapi akhirnya saya juga dipenjara. Nah, waktu itu saya mimpi dan kepala roti juga mimpi. Kami dua-dua punya mimpi. Dan saat itu ya kami bingung apa arti mimpi itu, dia bilang. Ya, di situ itu ada seorang muda, orang Ibrani, dia berkata ya, dia itu hambanya kepala pengawal istana, karena pada waktu itu Yusuf diberi kepercayaan oleh ya kepala pengawal di dalam penjara itu. Lalu ya dia mengartikan mimpi kami itu kepada kami masing-masing, dia bilang. Ayat 13, dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikian pula yang terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu yang digantung dihukum mati. Dia cerita kepada raja. Jadi saudara, saya percaya dari sini kita menarik kesimpulan bahwa semua yang terjadi di hidup kita itu seringkali Tuhan izinkan agar kita bisa bersaksi. Ya, ada pengalaman pribadi, Yusuf harus dipenjara, lalu dia mengartikan mimpi. Mungkin Yusuf menunggu sampai 2 tahun ya masih dalam penjara, apa yang terjadi dengan hidupku, begitu saudara. Dan akhirnya dikatakan ya ayat 14, kemudian Raja Fir'aun menyuruh orang manggil Yusuf. Lalu segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ya, dia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Fir'aun. Yusuf harus ditahan di penjara sudah 2 tahun lebih untuk kesalahan yang tidak dia lakukan, tapi itulah harga. Untuk mencapai rencana Tuhan, ya Yusuf harus mendekap di penjara. Dan mungkin Yusuf bertanya, kok lama ya Tuhan 2 tahun? Tapi ingat, waktu Tuhan itulah waktu yang terbaik. Ayat 15, berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak dapat mengartikannya. Tetapi aku telah mendengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Raja Fir'aun bilang, aku tuh mimpi, tidak ada yang bisa artikan. Tapi aku dengar bahwa kamu itu bisa mengartikan mimpi, ya kata Fir'aun. Dan di sana dikatakan saudara, ya ayat yang ke-16, Yusuf menyaut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Lihat saudara. Yusuf orang yang disertai Tuhan. Kenapa dia disertai Tuhan? Karena waktu Fir'aun bilang kamu sudah menerjemahkan mimpi dari kepala pencampur minuman dan juru roti itu, Yusuf nggak bilang, oh iya aku bisa, nggak. Perhatikan kerendahan hati Yusuf. Ya, dia bilang, sekali-kali bukan aku, itu bukan aku, tetapi Allah yang mengartikan dan memberitakan kesejahteraan juga kepada tuanku, dia bilang. Jadi dia tidak sombong saudara. Orang yang disertai Tuhan, yang dikenan Tuhan itu tidak sombong. Dia nggak bilang, oh iya saya memang jago, nggak. Tapi dia bilang, ya semua itu karena Tuhan yang menerjemahkan. Tuhanlah yang
menyuruh aku untuk memberikan aku hikmat untuk menerangkan bahwa arti mimpi itu ini dan ini, saudara ya. Jadi dia tidak bilang dia, tetapi Tuhan yang menerjemahkan mimpi itu. Dia bilang Allah yang juga menerjemahkan mimpi itu kepada dia, saudara ya. Dan Yusuf berkata, dan Allah yang sama itu juga akan memberitahukan kesejahteraan itu kepada Raja Fir'aun. Ayat 17 dikatakan, lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil, dia bilang. Ya, dari sini saudara kita melihat bagaimana kerendahan hati Yusuf. Dia mengakui bahwa itu adalah Tuhan. Dia tidak sombong berkata bahwa itu dia, tetapi itu Tuhan. Ya, jadi dia menyaut, bukan aku tapi Allah. Dan Allah yang sama itu juga yang akan menerjemahkan mimpi dari Fir'aun. Ayat 17, lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulitnya pemalut tulang. Ya, kulit pemalut tulang artinya ya kurus kering, tinggal kulit bungkus tulang. Sangat buruk ya bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir, dia bilang. Ya, tapi anehnya dia bilang ayat 20, lembu yang kurus itu dan buruk itu memakan 7 ekor lembu yang gemuk, yang mula-mula. Lembu-lembu itu masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya, bangunnya tetap sama dan buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku, kata Fir'aun, ya terbangunlah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu dia bilang, kulihat juga timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan juga baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Ayat 25, lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ya, Yusuf ngomong, itu mimpinya sama aja, berarti 7 lembu yang buruk memakan yang baik dan 7 gandum yang buruk memakan gandum yang baik. Itu Tuhan mau berbicara kepada tuanku Fir'aun. Dia bilang Tuhan sedang menunjukkan apa yang hendak dilakukannya kepada tuanku Fir'aun. Lalu Yusuf berkata, ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ke-7 bulir gandum itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin itu juga maksudnya akan ada 7 tahun masa kelaparan. Yusuf berkata kepada Fir'aun, itu artinya Tuhan memberitahukan kepadamu akan datang masa kelaparan yang menimpa negeri itu. Ya, inilah maksud perkataanku, dia bilang. Ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ayat 29, ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun masa kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Jadi Yusuf bilang itu tandanya akan datang 7 tahun masa kelimpahan yang luar biasa. Tetapi setelah itu akan datang 7 tahun masa kelaparan yang akan membuat semuanya kering dan kurus, ya. Ayat 31, sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Ayat 32, sampai 2 kali mimpi itu diulang bagi tuanku Fir'aun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. 33, oleh sebab itu baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. 34, baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dalam 7 tahun kelimpahan itu dan memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir.
Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa Tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Ayat 36, demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri di dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Saudara, apa yang terjadi ini semua adalah bagian dari rencana Tuhan untuk umat pilihannya juga akan dibawa datang ke Mesir. Perhatikan betapa Tuhan itu sangat mengasihi dan memperhatikan umat pilihannya, sehingga dia memakai Yusuf diutus ke Mesir ya untuk menyediakan masa. Di tengah masa kekeringan dan kelaparan yang akan terjadi, umatnya yaitu keturunan Yakub, Israel akan dipelihara juga. Jadi kita percaya dalam segala keadaan Dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Kita akan melanjutkan besok pembacaannya, apa yang akan terjadi. Ya, tetapi hari itu Yusuf berhasil menafsirkan mimpi dari raja, dan akhirnya raja juga percaya dengan apa yang dikatakannya. Hari ini kita tahu bersama, dimanapun engkau berada, di dalam tekanan persoalan apapun, percayalah Tuhan turut bekerja bagi orang-orang yang dikasihinya. Mari kita tundukkan kepala, kita satu hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Malam ini kami belajar tentang satu hal, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, bahwa Engkau mengasihi umat pilihan-Mu. Engkau memelihara kami dengan cara yang ajaib. Karena itu bagian kami hanyalah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bapa, berkati setiap rumah tangga, keluarga, suami, istri, anak-anak, semua hidup takut Tuhan. Keluarga besar kami juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka yang belum bertobat, biarlah menerima anugerah keselamatan. Ampuni dosa dan pelanggaran Tuhan. Kami berdoa Engkau terus memberkati bahkan anak-anak kami, masa depan mereka dalam tangan-Mu. Berkati setiap mereka Tuhan yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Mereka yang menghadapi pergumulan yang berat, tantangan hidup yang berat. Biarlah semuanya Bapa boleh Tuhan beri kelegaan dan kelepasan. Bagi mereka yang menghadapi masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan jamah dan lawat, berikan pemulihan dan jalan keluar. Yang ingin menjual aset, Tuhan Engkau pertemukan dengan orang-orang yang tepat dan yang terbaik. Engkau turut bekerja menyelesaikan setiap masalah di hidup kami ketika kami sungguh-sungguh bertobat. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang jatuh dalam dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang jatuh dalam perselingkuhan, bahkan segala dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah dan lawat, lepaskan Tuhan dari segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, intimidasi iblis. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, dendam, kami tolak dalam nama Yesus. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, obat tidur, obat penenang, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu Tuhan, lepaskan setiap kami. Demikian mereka rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan jamah dan lawat. Biar bangsa kami dibawa di dalam pemulihan, hujan pertobatan tercurah, sehingga Indonesia boleh penuh dengan kemuliaan-Mu. Berkati Tuhan, bangsa ini diberkati tanahnya, udaranya, lautnya, diberkati hasil bumi, tanah, pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan, diberkati oleh Tuhan agar Indonesia menjadi negara yang mandiri, mencukupkan dirinya sendiri, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Lawatan-Mu terjadi atas Indonesia. Ampuni bangsa kami Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap mereka juga yang ada di semua bangsa-bangsa, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang setia berdoa di mesbah doa Tuhan menjadi jawaban. Kami berdoa khusus Tuhan untuk Ukraina dan Rusia. Biarlah Bapa, Engkau Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa buat setiap kami yang terus berseru kepadamu. Engkau terus Tuhan pegang tangan kami, menuntun langkah-langkah hidup kami, agar hidup kami boleh terus dalam perkenanan-Mu ya Bapa.
Mari saudara kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.